Selamat datang di channel Laman Kapuas. Sebelum Anda menonton video-video Laman Kapuas, jangan lupa klik tombol subscribe untuk yang belum subscribe, like video ini dan nyalakan lonceng agar sahabat Laman Kapuas semua mendapatkan pemberitahuan video-video terbaru dari channel Laman Kapuas. Selamat menyaksikan. Kalimantan Barat merupakan provinsi yang ditinggali oleh beragam suku, dengan dua suku terbesar yaitu suku Dayak dan suku Melayu. Keduanya kemudian mempengaruhi beragam bentuk rumah adat tradisional di provinsi ini. Setiap rumah adat khas Kalimantan Barat atau dikenal sebagai rumah radang kemudian menjadi rumah khas suku Dayak. Hingga saat ini rumah adat tersebut dapat kita temukan di berbagai komplek perkampungan budaya di Jalan Sultan Syahrir, Pontianak, dan menjadi rumah adat terbesar yang di Indonesia. Rumah adat Kalimantan Barat ini kemudian juga menjadi landmark Kalimantan Barat selain landmark Tugu Katulistiwa. Sebagai rumah adat terbesar, rumah adat ini terbagi ke sekitar 50 ruangan memiliki panjang 138 meter dengan lebar 6-7 meter. Ukuran rumah adat ini jauh lebih besar jika dibandingkan dengan rumah-rumah adat lainnya, karena luas dan konstruksi bangunan yang mayoritas terbuat dari kayu serta ketinggian mencapai 5-8 meternya ini rumah adat khas Kalimantan kemudian mendapat rekor muri dunia. Selain itu rumah adat ini juga ditopang oleh tiang penyangga yang berfungsi sebagai penghalang serangan binatang liar, juga bencana alam seperti banjir. Jenis rumah adat Kalimantan Barat. 1. Rumah adat Betang Radang. Berkunjung ke Pontianak, maka rumah adat inilah yang akan paling sering akan kita temui. Memiliki ketinggian sekitar 7 meter dan panjang rumah sekitar 138 meter, rumah ini kemudian menjadi salah satu bangunan termewah. Rumah adat ini juga dirancang khusus untuk menampung penghuni dalam jumlah yang banyak hingga 600 orang pada bagian ruang utamanya. Rumah adat ini dikenal juga sebagai rumah panjang atau rumah betang yang namanya diambil dari bahasa suku Dayak Kanayatan. 2. Rumah adat Baluk. Rumah adat Baluk merupakan salah satu rumah adat khas Kalimantan Barat memiliki suku Dayak yang memiliki ciri khas dari bentuknya yang unik jika dibandingkan dengan rumah Dayak lainnya. Difungsikan sebagai ruang ritual tahunan Nibak. Nibak adalah musim setelah penggarapan ladang untuk tahun berikutnya. Umumnya dilakukan setiap tanggal 15 Juni setiap tahun. Hal inilah yang kemudian menjadikan rumah adat Baluk cukup menarik diketahui. Memiliki bentuk lingkaran dengan diameter 10 meter dan tinggi 10 meter. Selain itu tinggi rumah adat Baluk mencapai 12 meter karena disanggah dengan 20 tiang kayu juga penopang di bagian lainnya. Selain itu terdapat juga satu batang tiang yang kerap digunakan sebagai titin tangga. Rumah adat ini memiliki makna tersendiri pada ketinggiannya yaitu memberi gambaran mengenai tempang kamang triyu atau kedudukan penghuninya yang harus dihormati. Hingga kini rumah adat Baluk masih dapat kita temukan di Kec, Siding, Desa Helibuey. 3. Rumah adat Melayu. Rumah adat suku Melayu dapat ditemui di Pontianak umumnya berbentuk rumah panggung. Khas dari rumah adat suku Melayu adalah fungsinya sebagai ruang pertemuan balai rakyat, balai kerja, taman bermain dan tempat berniaga. Setiap ruang pada rumah adat ini kemudian memiliki fungsi yang berbeda-beda, mulai dari acara adat hingga penginapan. Rumah adat khas Melayu ini sendiri juga dijadikan sebagai pusat kebudayaan dan telah diresmikan sebagai destinasi wisata. Atap rumahnya banyak terpengaruh dari bangunan Jawa dengan bentuk segitiga, dengan kemiringan mencapai 30 derajat serta difungsikan sebagai tempat mengalirnya udara. Sehingga kemudian tidak akan memberikan efek panas jika berada di dalam rumah. Pada bagian bawahnya juga diberikan kolong yang kemudian difungsikan sebagai tempat parkir kendaraan. 4. Rumah adat Panjang. Keberadaan rumah adat Panjang kian mendekati kepunahan karena pada tahun 1960-an, pemerintah banyak menghancurkan keberadaannya. Hal ini dikarenakan rumah adat Panjang kerap dicurigai sebagai tempatnya para penganut komunis. Padahal rumah adat ini sering dijadikan sebagai pusat kehidupan masyarakat Dayak Kalbar. Bentuknya yang jika ditelisik lebih mirip dengan rumah-rumah adat di Kalimantan Tengah, memiliki ukuran yang tidak biasa. Rumah adat Panjang, dibangun menggunakan bahan kayu,
dan ukuran rumah mencapai 180 meter, lebarnya mulai dari 6 sampai 30 meter. Sementara ketinggiannya mencapai 5 sampai 8 meter. Bentuk rumah adat ini sendiri merupakan rumah panggung sehingga harus menaiki tangga untuk dapat sampai di dalam rumah. Biasanya tangga ini memiliki jumlah ganjil dan disesuaikan juga berdasarkan dengan luas rumah. Kian besar ukuran rumah maka akan semakin banyak juga jumlah tangganya. Tangga sendiri terbuat dari kayu ulin yang telah terkenal dengan kekuatannya. Sementara pada bagian lantainya terbuat dari bahan belahan bambu atau kayu belahan pinang yang sengaja dibentuk lingkaran. Pada bagian dindingnya akan disekat menggunakan papan dengan beberapa ruangan di dalamnya. Keunikan rumah adat Kalimantan Barat. Dengan keanekaragaman budaya serta adat istiadatnya, rumah adat Kalimantan Barat kemudian memiliki sejarah panjang, simbol dan filosofi yang mendalam di setiap sudut bangunannya. Berikut ini beberapa keunikan rumah adat Kalimantan Barat yang perlu kamu ketahui. Dihuni puluhan kepala keluarga, rumah Rada dikenal juga sebagai rumah panjang karena bentuknya yang memanjang hingga 300 meter. Dengan ukuran rumah yang fantastis, rumah Rada ini kemudian dapat dihuni hingga 60 kepala keluarga di dalamnya. Karena hal ini rumah Rada juga menjadi simbol persatuan dan kesatuan antar masyarakat. Selain itu, rumah Rada juga menjadi alternatif Persatuan Masyarakat Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan suku Dayak. Penuh makna dan filosofi. Hulu rumah menghadap ke timur, sementara bagian hilirnya menghadap ke arah barat. Hulu diartikan sebagai arah matahari yang bermakna kerja keras sementara hilirnya yang menghadap ke barat bermakna tempat matahari terbenam yang berfilosofi tidak akan pulang atau berhenti kerja sebelum matahari terbenam. Karakteristik dan bentuk rumah Rada. Rumah Rada tak hanya dikenal sebagai rumah adat terpanjang, tapi juga tertinggi dengan ketinggian tak umum sebab mencapai 3-7 meter sebagai bentuk antisipasi banjir dan menghindari bahaya binatang buas. Sementara itu, lebar rumah adat Kalimantan Barat sendiri dapat berkisar hingga 300 meter, dengan atap pelana berbentuk memanjang. Atap ini kemudian digunakan secara bertingkat. Pada area pelataran rumah, digunakan sebagai jalur lalu lintas penghubung antara kamar satu dengan yang lainnya. Keunikan lain dari rumah adat khas Kalimantan Barat diantaranya pada jumlah anak tangganya yang ganjil dan bentuk melebar di bagian depan rumah adat Kalimantan Barat. Sebutan rumah Rada. Rumah Rada memiliki beragam sebutan yang berbeda-beda sesuai dengan subsuku atau bagian rumpunnya. Setidaknya terdapat 6 rumpun Dayak besar atau induk yang tersebar di seluruh pulau Kalimantan yaitu diantaranya rumpun Dayak Apokayan, rumpun Dayak Punan, rumpun Dayak Otdanum, rumpun Dayak Iban, rumpun Dayak Murut, dan rumpun Dayak Kalimantan. Rumah Rada sendiri tersebar di berbagai penjuru pulau Kalimantan terutama di daerah hulu sungai yang umumnya menjadi pusat pemukiman suku Dayak. Sebagai pusat kebudayaan, bagi masyarakat suku Dayak Kalimantan Barat rumah Rada tak hanya ditinggali saja tapi juga kerap digunakan sebagai pusat kebudayaan. Hal ini dikarenakan banyaknya kepala keluarga yang tinggal di dalam satu rumah, tentunya rumah adat ini kemudian menjadi media dan sarana interaksi bermasyarakat yang apik. Selain itu, rumah Rada juga sering digunakan sebagai ruang pertemuan hingga musyawarah adat dalam menentukan berbagai hal penting seperti sanksi, nilai, dan norma adat. Rumah Rada sebagai salah satu cagar budaya yang penting untuk mempertahankan adat istiadat, warisan Nusantara, dan nilai-nilai luhur yang tak boleh dilupakan meskipun hidup di zaman yang kini telah serba modern. Ciri khas rumah adat Kalimantan Barat. Karakteristik serta keunikan dari rumah adat ini ada pada jumlah tangganya yang harus ganjil. Burung enggang sebagai pandemik khas Kalimantan Barat kerap dijadikan simbol kegagahan dan kekuatan dari rumah ini. Rumah adat Rada atau rumah panjang ini juga terbagi ke dalam 4 bagian utama, diantaranya pante, bagian depan rumah yang dijadikan sebagai teras. Samik, kerap digunakan sebagai ruang tamu sekaligus ruang keluarga atau dijadikan juga sebagai tempat musyawarah adat. Bilik, merupakan kamar tidur bagi penghuni rumah. Uangmik, bagian belakang rumah yang kerap difungsikan sebagai dapur. Filosofi rumah Rada sendiri tak hanya digunakan sekedar bangunan untuk berlindung saja,
tetapi juga memiliki filosofi sesuai dengan bentuk serta peruntukannya yang mendeskripsikan toleransi antar anggota keluarga dan sikap kebersamaan. Hulu dan hilir rumah juga harus searah dengan matahari terbit dan matahari terbenam. Hal ini kemudian melambangkan kerja keras dalam mengarungi kehidupan, dimulai dari fajar tiba hingga senja dan menutup hari. Pada bagian depan rumah ini juga biasanya terdapat patung dari kayu ulin yang menyerupai manusia. Patung ini digunakan dalam suatu ritual mengusir roh-roh jahat atau mengantar arwah leluhur ke alam surga, serta secara garis besar rumah Rada ini mengutamakan keharmonisan dalam bermasyarakat. Material kayu sendiri mendominasi, jenis kayu ulin yang kokoh dipadukan pada lantai berbahan kayu maupun bambu membuat rumah Rada terlihat hangat dan tentunya menarik. Kayu ulin sendiri biasa digunakan pada rumah Rada merupakan kayu yang berasal dari Kalimantan yang kini mulai jarang ditemui atau bisa disebut langka. Kayu ini juga terkenal anti rayap selain ketahanannya untuk menampung beban yang cukup berat. Itulah beberapa penjelasan mengenai karakteristik bangunan dan juga filosofi rumah adat Kalimantan Barat. Sekian pengetahuan yang dapat saya bagikan kali ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Apabila ada kesalahan baik dari informasi yang diberikan ataupun dalam penyebutan kata atau kalimat saya mohon maaf, dan jangan lupa tinggalkan jejak di laman komentar. Sampai jumpa.